Saya tentunya beribadah 5 waktu, terus corona ini kan sangat berbahaya ya, jadi saya selalu berusaha meminta perlindungan dari Allah. Di sela waktu saya juga membaca Al-Quran sekalian untuk tugas sekolah dan menghafalkannya. Saya juga seperti Hurun, saya sholat 5 waktu, selalu mengingat untuk beramal baik dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan nilai kereligiusan, saya membantu orang-orang dengan cara bersedekah. Mungkin karena pandemi seperti sekarang, jadi lebih seringnya sedekah lewat aplikasi. Kayak lewat aplikasi kita bisa. Yang pasti saya sedekah untuk membantu orang-orang yang sedang memerlukan. Apalagi yang sedang pandemi seperti ini, pasti banyak yang memerlukan bantuan. Tentunya kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat, mengaji, dan juga senantiasa berdoa agar selalu diberi kesehatan dan juga agar pandemi virus ini agar segera cepat berakhir. Kalau kesulitan pastinya ada ya, terutama di bidang ekonomi. Kasihan melihat orang tua yang harus bekerja lebih keras untuk biaya kuliah. Tapi setelah saya melihat banyak sekali yang lebih kesulitan dari saya merasa keadaan saya harus disyukuri. Iya, benar sekali. Mengeluh sih ada. Bantuan biaya kuliah ada banyak jenis, tapi terkadang masih belum memadai. Namun sekali lagi, kalau saya melihat orang-orang kelaparan karena kesulitan ekonomi sampai tidak bisa makan berhari-hari, saya jadi berpikir ulang lagi. Saya rasa di keadaan pandemi ini, semua orang pastinya merasakan kesulitan, mulai dari bagaimana kita beradaptasi terhadap kebiasaan baru, dan juga terutama yang paling berpengaruh yaitu di segi ekonomi. Seperti yang kita tahu di masa pandemi ini, banyak orang yang terkena PHK. Dalam keadaan seperti ini, langkah yang dapat kita ambil tentunya tetap saling mensupport antara satu sama lain. Kasihan apalagi kayak pedagang kaki lima itu kan sangat sulit, apalagi di pandemi itu banyak yang nggak boleh jualan di pinggir jalan. Awalnya memang kesulitan karena tiba-tiba kita seperti dibatasi. Tetapi saya bisa beradaptasi dengan cepat. Melihat orang lain kesulitan sih kasihan. Apalagi orang-orang yang memang harus kerja di luar rumah. Menurut saya yang terpenting adalah support sih, lebih ke psikologisnya. Jadi jangan sampai kita memiliki stigma negatif kepada mereka. Makanan sih menurut saya, kan sebagian mereka kalau terkena COVID kan sampai satu keluarga ya. Jadi tidak ada yang mencari makanan. Biasanya tangga tersebut akan karantina mandiri ya. Tentunya kita tetap mensupport beliau, jangan mengucilkan. Salah satu bentuk dukungan dapat kita berikan seperti mengirimkan kebutuhan pokok harian seperti contoh kecilnya saja makanan dan minuman. Saya akan membantu, tetapi tetap menjaga jarak dan tetap protokol kesehatan. Dan juga mendoakan agar cepat sembuh. Saya ingin mengajak orang sekitar untuk lebih berhati-hati bahwa COVID itu tidak main-main dan itu sangat berbahaya. Saya sih alhamdulillah belum pernah terkena COVID, tapi jika mungkin saya nanti nauzubillah, jika mungkin nanti saya terkena, saya sih berharapnya masyarakat tetap berhati-hati dan juga selalu menaati prokes. Ini bukan perkara masalah percaya atau tidak terhadap virus, tapi juga ini untuk kebaikan kita bersama. Saya berharap agar orang-orang tetap menaati protokol kesehatan dan berhati-hati. Melanggar sih kayaknya sudah. Waktu awal pandemi itu rasanya belum ada kesadaran. Tangga lewat sana-sini tidak pakai masker. Akhirnya ikutan juga. Tapi kalau sekarang sudah mulai ketat sih. Sering kelupaan kalau beli kecap di warung begitu tidak pakai masker, kan mikirnya deket. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Untuk awal-awal pandemi dulu pernah sih ya kayak pas ngambil paket atau beli ke warung dekat rumah gitu kadang lupa tidak pakai masker. Tapi untuk sekarang ini bisa mungkin untuk selalu mentaati aturan kesehatan.
Saya selalu berusaha menaati 3M dengan baik dan tertib. Kalau menyalahkan tentunya pernah sih. Banyak sekali tetangga saya yang bekerja di pabrik dirumahkan. Saya juga kehilangan hak untuk keluar dan menerima pendidikan sewajarnya. Tapi sekali lagi, kalau itu tidak diadakan, saya pikir penularannya akan lebih ganas lagi. Betul. Menyalahkan sih pernah ya, utamanya sama mereka yang tidak taat sama aturan kesehatan, sama protokol kesehatan. Jadi seakan pandemi ini tidak ada akhirnya. Mungkin saat kasus positif COVID-19 lagi naik, saya pernah berpikir bahwa seharusnya masyarakat bisa lebih berhati-hati lagi. Tapi kan kita tidak tahu apa yang harus orang lain lakukan untuk bertahan hidup. Yang pastinya saya tidak ingin menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Saya lihat introspeksi diri saya sendiri. Pasti itu karena kesalahan saya juga. Sampai saat ini, alhamdulillah saya tidak pernah positif COVID. Tapi menurut saya lebih baik introspeksi diri sendiri. Sudah menaati protokol kesehatan dengan baik dan benar apa belum?